Halo. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Ina sudah sehat? Sehat dong. Udah semangat lebih cerah ya? Cerah. Gantian, saya besok sakit, janganlah. ganti tukeran. Kenapa mau? Kenapa tiba-tiba sehat? Karena kita kedatangan tamu agung malam hari ini. 3 tahun. 3 tahun kami menunggu. Akhirnya Ya karena udah ganti, jadi berani datang. Karena makanya kemarin kan Mbak podcast siapa dulu? Ini oke. Berangkat sehat. Berarti kalau bukan tamu agung malam ini nggak mau lagi ya? Sehat. Setelah Paskah harus lebih Ya. semangat dong. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Dari satu sisi perasaan saya campur aduk Mbak, minggu-minggu ini ya kan. Sukacita Paskah, tapi juga di Paskah kedua kita kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Turut kita masih terus berduka dan mendoakan beliau. Betul. Seneng banget kayak Bahagia. tamunya hari ini. Iya dong harus. Ya. Nanti saya goreng. Ya. Ada campur aduk lah ya. Saya juga ada dekan kemarin. Pertanyaan-pertanyaan yang mana? Gitu. Yang apa namanya? Membikin konflik. Nggak usah pakai cari mereka udah nyengir matilah katanya kan udah mau ganti periode seksi jadi aman tenang aja 36 Matius Talk ke 36 sudah 36 berarti berapa terasa 3 tahun. 3 tahun Iya hampir 3 tahun mulai dari yang 2 minggu sekali sampai sebulan sekali sampai nggak jelas kapan narsumnya. Oke, langsung saja ya. Berlama-lama kita saya udah nggak sabar. Sambut. Ini dia tamu-tamu ya benar. Tamu-tamu kehormatan kami pada malam hari ini. Silakan. Selamat datang. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Ini dia tahu-tahu. Kita harus serius, jangan bercanda, harus serius. Nggak boleh banyak bercanda. Kita tunggu-tunggu. Wakil Ketua Dewan Paroki Bu Heni Nangoy dan Wakil Ketua 2 Bapak Elias Ginting. Terima kasih. Cengar-cengir doang mereka. Kepala. Terima kasih di tengah kesibukannya. Kesibukan setelah Paskah kemarin, terus besok masih kurang dekat ya. Sama ini tadi aja ya kan kita mau syuting masih ada urusan. Masih ada banyak sebentar, ada rapat sebentar gitu. Rapat menjawab pertanyaan. Ngecek jawaban. Ngecek jawaban dulu. Luar biasa, terima kasih ya Bu Heni. Terima kasih Bu Heni, Pak Ginting. Berkenan. Berani datang. Berani dong ya. Enggak, selamat dulu, selamat atas pelantikannya kemarin. Selamat. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat melayani. Bertugas pelayanan yang pasti berat. Yang gitu. Baru aku mau tanya. Bersama. Baru aku mau tanya sebulan ini bagaimana? Sebulan ya, udah lebih ya? 23 Mei ya, tepatnya 23 kemarin. Mei. Oh iya. Ya. Pas lah sebulan. Ya, gimana sebulan ini? Belum terasa. Belum ya. Kesibukan membuat berjalan jadi nggak terasa ya. Sudah memang. Ya. Belum terasa, bukan nggak terasa. Belum.
Karena kan ini Korwil belum ya Ibu ya. Korwil, ketua lingkungan, Seksi, seksi juga belum. Seksi juga bagian Prodiakon juga Prodiakon belum selesai. selesai juga, masih dalam proses ya. Oh iya. PPA juga belum ya. Ada juga. Enggak ya. Biar enggak dilantik enggak? Udah digeser kan, udah gak pegang. Saya juga gosip-gosip, saya juga digeser. Ini bener gak? Mbak Indah tolong ya cari nama yang lain gitu. Oh, gitu. Astaga, oke deh gitu. Gue mau pindah ke Komsos. Saya mau pindah. Mau pindah bir. Tapi kan sekarang. Saya juga pindah deh. Jangan Bu, baru 10 aja. Nah, proses untuk, saya nggak tahu sih proses untuk pemilihan dari DPH sendiri itu prosesnya seperti apa sih Bu? Maksudnya pemilihan DPH-nya. Ya, pemilihan DPH itu apakah Kemarin kan dari ini kan mengajukan lingkungan seksi juga. iya mengajukan nama-nama ya dari lingkungan dan seksi dapat nggak sih? Seksi juga Seksi juga mengajukan. ya, seksi juga mengajukan. Sesuai, kita kan punya acuan yang namanya buku namanya PRTDP. Apa itu? Pedoman Rumah Tangga Dewan Paroki. Paroki. Jadi ada di situ tata cara untuk pemilihan. Dimulai dari DPH. Kalau DPH pasti dibentuk timnya dulu, tim pemilihan. Kemudian kita berikan kepada umat, dalam hal ini lewat Kaling ya, umat untuk memilih siapa yang mau jadi waka, siapa mau jadi bendahara, itu disebarkan itu. Ya. Terus masuk ke tim pemilih. Setelah masuk tim pemilih, karena pada dasarnya kita ini kan pembantu Romo, jadi Romo yang akan mereview semua. Setelah pasti baru kita kirim ke AJ, karena harus ada approval ke AJ. Karena kita kan SK-nya dari sana. Tapi Kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi sebetulnya lingkungan ketika ditanya ya, lingkungan atau seksi, yang ketika ditanya siapa kira-kira mengajukan nama siapa, kita bingung. Ya, Bingungnya karena banyak umat yang tidak mengenal. banyak kenal gitu ya. Ya yang kenal ya yang di lingkungan masing-masing. Mungkin pada saat pemilihan ketua lingkungan nggak terlalu susah karena itu satu lingkungan. Ketika satu paroki banyak yang sewu kalau banyak yang tidak kenal. Ya mungkin ya ini tugasnya nih Bu Eni sama Pak Ginting nih supaya umat itu menjadi dekat dengan DPH karena yang biasanya mereka tidak cukup kenal, hanya kenal wakil ketua satu karena biasanya Sering nongol. bukan sering nongol tapi ketika ada acara besar Oh, sambutan. Sambutan. Iya. Jadi tahu ya. sisanya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah itu yang membuat nggak berjarak ya jadinya. Nah ini mungkin PR ya. PR. Nah, supaya Sebulan udah Baru PR. kasih PR nih. Dikumpulinnya kapan? dikumpulnya 3 tahun. Tapi biar maksudnya biar Pak Ginting terkenal juga. Oh kalau Pak Ginting Iya. Wow. Pak Ginting terkenal. Justru Bu Heni yang kita mau angkat biar lebih terkenal lalu periode 2 ya kan nanti. Karena memang banyak sih ya Ibu yang Bapak merasa jauh gitu ya. Ya itu mungkin menyapa ke lingkungan, Ke umat, ke wilayah, ke umat itu jadi PR supaya mereka tidak niat gue nih Eksklusif. gitu loh. Kayaknya Ketika di singgah sana gitu ya, jauh sekali. eksklusif, terus Anda image juga yang masuk DP harus kaya raya. Ya, makanya Bu Heni terpilih gimana sih? Sama sih. Saya baru tahu. Saya malah tahu. Itu yang membuat Enggak, itu buat ini kalau apa namanya? Ya cari dana satu terus pas ada acara ini dananya kurang, siapa yang nombokin? Bu Heni tunjuk tangan gitu. Emang gue ini sama Pak Ginting. Pak Ginting tunjuk tangan gitu. Dah nanti kompletin gitu. Iya. Loh, sebetulnya Apa-apa. yang nggak dikenal itu setelah duduk jadi DPH atau pada waktu pemilihan? Yang dimaksud Mbak Indah. Tadi kan enggak Ya, kayaknya pada saat berjarak gitu. Nah, ketika memilih karena teman-teman atau Bapak Ibu yang dulunya ada di DPH atau lingkup di seksi yang misalnya sudah aktif gitu ya, itu mereka nggak kenal. Jadi mau milih, aku nggak ada yang Siapa kenal ya? Mbak, Siapa gitu. Biasanya Karena sih biasanya yang dikenal-kenal ya. ya Yang udah ini doang.
Atau tugasnya Komsos harusnya memperkenalkan mereka? Boleh. Kemarin tuh pas pelantikan mereka mau minta tampilin foto-foto tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Nggak jadi. Tapi sebetulnya nggak terbatas bahwa kalau memilih itu harus yang dari seksi, dari atau DPH lama. Sebetulnya istilahnya dari lingkungan juga bisa kan ya Pak ya. Jadi misalnya saya lingkungan apa? Saya dari wilayah saya, misalnya saya sebagai Kaling waktu di situ ya tinggal teman-teman lingkungan misalnya mau milih orang lingkungan boleh masukin namanya. Nama ya. Nggak harus bahwa DPH. Nggak perlu. Bahwa kalau DPH adalah orang-orang yang sudah di seksi atau di Nah, itu yang membuat juga asalnya dari lingkungan kita ya Pak ya. Iya. Kita berasal dari itu lingkungan. membuat ketika lingkungan ditanya, mereka selalu mengatakan, aku nggak ada kenal orang-orang paroki gitu loh. Lah kamu ke orang paroki juga karena yang dianggap yang sudah punya sudah jauh Sudah punya karier. Tentang paroki, tentang kondisi paroki. Jadi ketika mereka harus ditempatkan di DPH, mereka sudah punya ilmu nih. Gitu. Oh, itu yang ditangkap oleh teman-teman. Oke. Sehingga ketika pemilihan itu menjadi siapa yang dipilih nggak tahu, nggak kenal Mbak gitu. Itu mungkin bagiannya Komsos harusnya memperkenalkan semua orang, bukan semua orang tapi ya misalnya dari seksi, dari DPH, personel DPH kan juga banyak tuh. Koordinator. Pokoknya umat itu bisa kok dipilih asal istilahnya memenuhi syarat yang apa namanya misalnya Katolik sudah di Tapi yang saya tangkap justru umat itu nggak mengenal. Yang mereka kenal kan hanya dari lingkungannya dia ya, sehingga dia sulit memilih yang lain karena nggak kenal. Karena nggak kenal, akhirnya mereka memilih dari lingkungan dan itu tapi nggak salah Pak. Nggak salah sih, tapi memang bagus juga kalau menurut saya ya. Ini sebagai bahan masukan bagus untuk kita. Mungkin ada bagusnya untuk ke depan ketua lingkungan atau koordinator wilayah membuat semacam daftar awal gitu loh. Karena mereka pasti lebih mengenal. Ya. Kalau menurut kami ini loh calon, baru lempar ke umat, ke anggota lingkungan. Gimana kalau nama-nama ini atau mungkin ada tambahan yang lain? Karena umat nggak kenal. Jadi mungkin ketua lingkungan bisa bilang, ini si A ini menurut saya bagus loh, karena dia dulu pernah aktif di sini, dia orangnya begini. Nanti biar lingkungan menilai. Baru setelah itu mereka menyampaikan kepada tim. Walaupun yang mungkin umat tidak banyak tahu. Kan kalau tadi dikatakan ya mungkin hanya secara bercanda ya, bahwa DPH itu harus orang-orang yang tertentu gitu. Walaupun sebenarnya tidak. Bahkan dari proses yang dijalani, itu juga kita kesulitan, Romo kesulitan. Karena banyak juga yang menurut Romo, menurut tim itu sebenarnya bagus, memenuhi syarat, mampu. Tapi karena satu dan lain hal kemudian tidak bersedia. Itu juga banyak gitu. Oh jadi boleh ya, nggak bersedia tuh boleh pada saat ini tuh? Karena kebebasan ya. Kan tidak ada pemaksaan. Tidak ada unsur pemaksaan. Mau dari Kaling, Korwil, seksi semua kan tidak ada unsur pemaksaan. Jadi betul. Kita minta, kita menghimbau, tapi kalau memang tidak bisa, gimana? Betul. Saya juga mengalami hal yang sama, mencari ganti saya. Kembali lagi ke tadi ya, mencari pengganti. Susah. Karena ya itu mampu, tapi waktunya mereka nggak bisa. Mampu, mau, punya waktu. Ya betul. 3 itu tuh biasanya harus dipenuhin. Itu yang apa? Terjebak nggak ada terjebak? Mau mampu punya waktu. Banyak kan pakai istilah terjebak gitu. Enggak lah. Karena kalau saya ya Ibu, pelayanan kalau nggak dapat sukacita berarti ada yang salah. Betul nggak? Ya. Setuju. Kalau kita pelayanan, terus kita dapatnya sampai di rumah uring-uringan, berarti ada yang salah. Ada yang nggak benar. Entah caranya kita pelayanan atau kitanya yang memanage yang di rumah, karena kan kita punya tanggung jawab rumah, anak, suami gitu yang boleh berarti ada yang salah. Yang perlu dikoreksi lagi. Seperti pasca kemarin ya, kita capek banget Ibu, tapi jatuhnya kita sukacita ya. Maksudnya kemarin ya 3 hari, nanti minggu depan kita pusing dulu. Tapi jatuhnya karena sukacita pasti nyaman. Mau cerita loh, kemarin di grup panitia Paskah itu apa namanya, tiba-tiba ada yang dari tata laksana, itu ada yang pasang foto, terus itu
beneran Bu Heni yang bantuin ngatur parkir? Oh iya. Langsung bertanya gitu tuh, dia kirim foto gitu kan. Terus iya mau beneran Bu Heni. Wah dalam hati saya, wah dia nggak tahu sebelum jadi wakil ketua DPH juga Tukang parkir. tukang parkir dia. Terus loncatan karirnya langsung ya dari Harus jadi tukang parkir. tukang parkir langsung. Terus Bu, kita kaget loh, wih Bu Heni sampai sini. Terus ada lagi kemarin begitu ada komplainan, nggak cuman Frater Ivo yang nongol bantuin, Bu Heni datang nongol juga. Wah bagus. Ya itu Tapi tadi. benar loh Mbak, pelayanan ini kalau dengan sukacita jadi ringan ya. Ringan, betul. Saya selalu bilang ke teman-teman DPH kan, ya banyaklah kita kemarin menemukan hal-hal yang masih kita bisa perbaiki di tahun depan ya, supaya tidak terjadi chaos seperti kemarin. Iya. Tapi saya bilang coba bayangkan kalau misalnya gereja sepi. Lebih sedih lagi kita. Lebih sedih. Bagi saya lebih bagus chaos seperti itu, kita capek tapi gereja penuh. Iya. Daripada kita tenang-tenang senyum-senyum semua gereja cuma diisi oleh 20-30 orang kan. Aduh Nangis deh. Nangis ya. Ya biarlah, memang begini kondisinya. Iya. Saya bisa bayangkan dulu waktu Paskah yang sebenarnya pada waktu Yesus disalibkan juga chaos kan. Oh iya betul. Orang rebutan mau melihat bagaimana Yesus memikul salib, ya memang itulah kondisinya. Itu artinya umat kita di sini sangat antusias untuk hadir di gereja. Dan bagi kita yang ikut mengurus, misalnya satu kegembiraan bahwa umat itu merasa nyaman datang ke gereja. Karena itu gereja menjadi penuh. Kalau mereka nggak merasa nyaman terus gereja kita sepi kan juga, gimana ya? Ya tentu dengan segala kekurangan kita mohon maaf kepada umat tentu ya kalau ada ketidaknyamanan. Tapi ya kita sudah mencoba yang terbaik. Bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki tentu. Banyak masukan yang kita terima, banyak WA yang kita terima. Masukan-masukannya bagus sekali, tujuannya juga kami percaya bagaimana supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya kita akan memperhatikan itu, tidak kita abaikan. Kita dalam waktu dekat, kapan Bu? Kita mau ada minggu depan Rabu kita sudah akan evaluasi. Kita akan evaluasi apa yang kita bisa perbaiki ke depannya. Mungkin ada yang harus dihilangkan, ada yang harus ditambah. Tapi kita akan perbaiki. Intinya kita terbuka lah. Kita terbuka. Karena ini kan banyak bukan kritik otoriter. kita terima kok. Bukan otoriter dari DPH kepada umat, ini kan sama-sama. Gereja milik bersama kan. Pasca kemarin itu juga ada yang di luar ekspektasi juga ya. Kayak misal minggu Paskah pagi itu. Umatnya tiba-tiba. Iya. Itu Mbak saya datang orang 20 udah parkir di Kanosan. Iya. Tapi itu di satu sisi TV karena kita berpikir umatnya sedikit sudah dicopot-copotin. Iya, itu. Hal-hal begitu tentu kita ini ya. Pun di luar ekspektasi dan baru kali ini Dan itu kalau saya boleh istilahkan itu nice problem. Problem tapi nice karena kita happy. Segitu banyaknya Jumat Agung jam 3. Ya. Dalam order menit gitu. 5 menit sini penuh, gereja penuh, pindah ke auditorium penuh, gak lama lagi berita Leo Sikoto penuh, Polima terpaksa dibuka. Tapi tadi nice problem, gak apa-apa, kita happy. Ya, betul. Banyak masukan, banyak hal yang ya itu. Karena saya baru pertama kali Ibu masuk di panitia kan. Iya kan. Kita duduk-dudukan sih minggu depan. Evaluasi, bukan bersama, bukan saling salah menyalahkan. Jadi memang menjadi dinamika yang luar biasa, yang bisa kita nikmati sebetulnya dengan segala masukan, tapi membuat kita dewasa dalam menghadapi suara-suara, dalam menghadapi kita umat seperti apa, tetap cool. Senyum aja, pokoknya kalau menghadapi gitu satu aja modalnya, senyum aja udah. Kalau sudah emosi tinggi, kita konsumsi, kita cari makan. Ya, selesai balik lagi. supaya kita tetap dalam posisi yang dingin gitu. Ya. Kalau saya resepnya satu, pokoknya senyum, maaf. Ya. Nomor 1 kita ngomong maaf, udah mau gimana lagi kan? Ya maaf, sampai ini maaf. Ya. Oh iya, kemarin juga pas saya mau bikin tulisan apa bisa diundur itu dari Mas Tony juga. Jangan lupa maaf, tulis permohonan maaf dulu ya. Kita gitu kok. Yang di grup-grup Kaling juga saya juga bilang harus dimulai dengan kata-kata maaf. Itu kan yang diajarkan oleh Paus. Iya, betul. Maaf, tolong dan terima kasih. Ya, 3 hal itu. Dan itu sebetulnya Ibu mungkin ya karena
kepanitiaan selalu berganti, talak juga berganti, sehingga belum sempat naik kelas. Sudah ganti. Nah itu yang mungkin bisa kita evaluasi Nanti lagi. evaluasi. Karena ngajarin talak itu nggak gampang Ibu. Kita berdua ya sempat ngalamin ya. Iya. Ngajarin talak. Karena mungkin mereka belum pernah. Iya. Atau sudahlah gitu. Atau sok galak juga ada. Sok galak iya ada yang model begitu yang itu yang akhirnya yang bukan tugas kita akhirnya menjadi tugas kita. Tugas komsos ya motretin jadi talak gitu. Karena mau nggak mau kita memang ada kondisi tertentu ya kita harus prioritas. Harus turun tangan, situasinya begitu. Jadi kalau tadi ditanya parkir, ditanya menenangkan umat, itu di luar job desk ya. Ya. Tapi udah aja, jalanin aja. Nah iya itu aku mau nanya itu. Jadi sebenarnya tuh tugas DPH tuh apa sih? Apakah kayak tadi ini kan pasca udah ada panitianya tapi tetap harus juga turun tangan atau entah sebagai jembatan atau tadi membantu Romo doang kah? Tugasnya apa sih? DPH itu kan memang ada beberapa, ada 22 ya. Jadi kan dengan masing-masing ada Wakasatu, yang awamnya ya, ketua umumnya kan Romo ada Wakasatu, Waka2, ada bendahara, sekretaris, dari judulnya aja udah kelihatan kan bendahara tuh ngapain, sekretaris ngapain, gitu kan, ada korbit liturgi, itu dari judulnya aja udah kelihatan gitu, korbit teritorial, berarti mereka ngurusin apa namanya teman-teman di Kaling. Ada seksi juga. Jadi kerjaan korbit sama ketua seksi itu berbenturan gak sih? Oh bukan berbenturan, justru kerjasama. Mereka bantu. Jadi bukan sekedar monitor, bukan sekedar otoriter, tapi justru bersama-sama. Oke. Gitu loh, bersama-sama. Misalnya seksi liturgi, memang mereka yang harus menyiapkan setiap minggu ini. Nah si korbit ini istilahnya duduk sama-sama. Program-program apa? Gitu kan. Kalau ada kendala, dibutuhkan approval dari DPH, ya ini korbit inilah. Nah, dengarkan korbit. Jadi seperti itu, bersama-sama ya. Kan sama juga, kita udah bilang apa istilahnya yang berjalan bersama itu. Yang kemarin dicanangkan istilahnya oleh Paus juga, kita itu berjalan bersama sekarang. Bukan lagi otoriter bahwa saya korbit, jadi bukan seperti di perusahaan. Kalau perusahaan kan betul. Kamu bawahan enggak salah. Orang suka bilang yang saya bilang tadi Ibu kenapa merasa ada jenjang yang cukup jauh karena saya ngalamin sebagai subsi ya. Subsi seperti kok seperti kesannya itu memegang DPH itu jauh di langit di atas gitu ya. Di atas gitu. Susah banget saya harus gitu ya, dewa. Jadi karena merasa merasa tidak pernah duduk sama-sama gitu loh. Jadi kalau subsi di rumah kok seksi. Masih di bawah banget. Subsi itu kan istilahnya hampir sama lah dengan ketua lingkungan. Ya. Kita bentuknya tidak berjenjang, makanya kan organisasi kita organigram lingkaran. Oh lingkaran. Ya. Kita bentuknya bukan seperti di perusahaan yang CEO, kemudian CEO. Kita bentuknya lingkarannya. Jadi di bawah itu kesannya di bawah, nggak di bawah, justru kalian ini yang ujung tombak. Betul. Sehingga itu yang perlu diperhatiin gitu ya. Dan saya yang periode lalu sudah cukup bagus tuh. Saya suka karena apa? Saya mengusulkan untuk subsi, kadang diajak ikut di rapat DP Pleno karena kami tidak pernah. Akhirnya yang 2 tahun kali ya, 2 tahun aku mengalami yang namanya rapat DP Pleno. Walaupun kami hanya bisa mendengarkan atau kalaupun kami usul juga bisa gitu. Jadi paling enggak dikasih ruang. Ya. Sama halnya dengan ketua lingkungan gitu kan. Ketua lingkungan sudah diundang, kenapa subsi enggak diundang gitu. Akhirnya sekarang diundang. Jadi paling tidak ketika kita diberikan ruang, kita bisa istilahnya DPH itu adalah bapak ibu saya gitu. Ketika saya mau berkeluh kesah, saya nggak susah gitu loh, istilahnya gitu. Karena saya ngerasa kok jauh banget ya, aku mau ngadu siapa ya gitu loh. Nah itu yang menjadi kayak ada jenjang yang. Ini gampang ngadu. Oh iyalah. Kan ada. Ada WA-nya kan langsung.
Nomornya Memang. di 08 nanti kita cantumin di sini. 24 jam ya. 24 jam. Ya, Jadi ya memang kita terus berubah, kita istilahnya memperbaiki diri terus ya. Kita memang tidak denial, kita tidak menyangkal bahwa ada mungkin seperti itu. Kalau enggak mungkin kan umat merasakan kok jenjangnya jauh ya. Ya itu tadi, sekarang kita perlahan-lahan memperbaiki diri, contohnya subseksi sudah mulai diajak rapat. ya. Terus kalau ingat juga kita tahun lalu melakukan kunjungan ke lingkungan. Jadi Ya. DPH ini melakukan kunjungan ke lingkungan, kita benar-benar mau berkenalan langsung sama umat. Ya. Supaya mereka juga tahu DPH itu siapa sih gitu ya. Yang periode ini nanti ada Saya pertemuan kan ya, terus datang, yang situ duduknya DPH, jangan duduk di situ. Astaga, yang datang siapa? Nah itu yang terjadi itu loh. Padahal mungkin Bapak Ibu DPH itu tidak minta seperti itu. Tidak minta seperti itu dan tidak menghendaki untuk Diperlakukan seperti itu. dikondisikan seperti itu gitu. Tapi tempat saya dicari rumah yang paling bagus. Ya ampun. Gitu. Jangan di rumah ini aja sih aja karena kan lebih Sampai segitunya ya ternyata. Aduh sedih juga loh. duduk juga. Nah mungkin benar, jadi pihak Komsos mungkin juga dengan podcast Makanan begini kan juga. jadinya umat bisa terinformasikan bahwa sebenarnya kami juga nggak pengen digituin ya Pak ya. ya Sama aja. Memang tapi kembali memang itu terjadi kemarin aja untuk ada suatu seminar nanti yang akan diadakan di bulan Mei. Itu padahal saya juga daftar. Saya daftar normal ada linknya gitu. Terus saya lapor, saya udah daftar gitu. Ya nanti kita kasih kursi khusus untuk DPH. Saya bilang enggak, bayarnya sama, daftarnya sama, kenapa harus ada DPH kursi khusus? Jadi perlahan-lahan kita juga memperbaiki diri lah. Kita nggak enak juga diperlakukan seperti itu ya. betul. Bahkan kalau kita ada kegiatan, DPH datang loh gitu. Gitu kan, kita ngerasa Segitunya ya ternyata Pak Elgin gimana ini. Jadi makanya tadi saya bilang kita merasa bahwa DPH kelihatan eksklusif, sebetulnya bukan mengeksklusifkan diri, tapi pandangan kami yang salah terhadap itu karena mungkin itu tadi Ibu Heni bilang bahwa bukan berjenjang tapi berupa lingkaran. Jadi kita dalam satu apa ya? Tapi kalau Satu kesatuan kita satu keluarga, kita satu keluarga. Makanya saya menyebutnya DPH adalah orang tua, Nah, ya. di mana saya sebagai subsi atau sebagai seksi tempat saya ngadu, saya bercerita apa aja yang saya mau. Karena kalau itu jadi sehingga kedekatan itu jadi gitu lah. Yang sekarang terasa bahwa seperti perang dingin. Wow. Serem ya? kemarin dulu ya. Iya, makanya. Sekarang baru sebulan ya. Ya, ini belum kerasa, tapi belum kerasa. Dan semoga tapi saya suasana itu harus hilang, harus cair Siap, karena siap. bentuknya itu tadi. Tapi saya yakin sih kalau wakil ketuanya aja sampai melanglang buana ke parkiran gitu. Maksudnya supaya kami tidak merasa takut itu Ya, aja sih. siap. Kami Jadi, akan catat ya Pak ya. Ya mungkin ini ya. secara pandang sih Memang sebenarnya ada- salah-salah dua-duanya salah. Yang kita nggak bisa deny, Ya. ini budaya kan. Iya. Budaya kita yang paternalistik. ya. Oh, dia DPH, dia orang tua, dia ini selalu Lebih hormat. Ya, lebih. ya, Ya. diberi. Iya. Oh, Bapak duduknya di sana. Ah. Oh, tapi memang kayak budaya gitu. Iya. Saya maunya di sini. Kita ngobrol sama-sama. Enggak, Bapak sana mendampingi Romo. Tapi ini saya pikir bagus. Jadi dari pihak kita pun DPH sudah harus DPH-nya membiasakan diri berubah. untuk mingle gitu, nggak memisahkan diri walaupun sudah disediakan. Tentu itu satu kehormatan Ya. yang ditawarkan, yang juga sebenarnya tidak wajib kita terima. Artinya kita biar aja menempatkan diri sebagai umat yang kebetulan ditugaskan sebagai anggota DPH, tapi kita adalah bagian dari umat. Ya. Kita nggak lebih Loh kita ini sedikit pelayan nggak Bapak. lebih dari umat, malah kita malah pelayan. Pelayan. Ya. Ya, betul. Seperti tadi mungkin usulan bagus juga, Mbak. Kalau bentuknya lingkaran berarti kalau ada kunjungan kita bentuk lingkaran. Jadi tidak ada yang Nah. depan, dari belakang. Gak ada yang semua di sama. atas, betul. Saya juga ngalamin waktu awal-awal jadi DPH tuh parkir kerasa sekali. Wah, bos datang nggak mau dikasih kartu. Terus saya bilang loh, saya mau parkir kok, saya minta kartunya. Jadi nggak mau, jangan dibedakan. Jadi kita sendiri pun mau berubah. Jadi terima kasih banget dikasih inputan seperti ini. Jadi kita tahu, oh ternyata sedemikian Iya. sedemikian hebohnya tuh teman-teman di lingkungan menganggap kami. Tapi kami ini sama. Gitu. Nanti saya akan sampaikan juga ya kita ke teman-teman di UPH bahwa kita juga akan terus berubah.
Ya, supaya terasa Kalau kedekatan anak dan bapaknya. kalau kartu parkir saya malah nggak mau dikasih Bu Hen. Karena kan saya habis misa kan ngurus ini itu pulang yang ngambil. Udah nggak ada ya. Jadi kartu saya di rumah ada 3. Iya. Betul, saya kadang-kadang juga. Tapi intinya saya mau mengajarkan kepada yang bertugas bahwa Tetap ya. tetap jangan dibedakan, jangan dibedakan. Keren ya. Keren ya. Satu. Oke. Lulus ya? Lulus. Di sini nggak ujian. Kalau itu tuh ada internal evaluasi nggak sih di DPH, maksudnya dari masing-masing korbit tadi ada evaluasi nggak? Supaya Evaluasi itu evaluasi terhadap programnya atau individunya atau apa maksudnya? ya baik individunya maupun programnya juga ada nggak? Individunya dulu deh. Ada. Biasanya kita kalau individu enggak, karena kita kan memang kembali ya bukan suatu perusahaan yang ada apa istilahnya KPI gitu ya, kita nggak ada, kita bukan berbentuk seperti itu. Tapi kalau biasanya evaluasi terhadap programnya, kita kan setiap tahun bikin program karya, mungkin kalau ingat sudah setiap bulan September itu dengan Prokarum, Prokaritas, Masuk Sapa, ya itu yang kita evaluasi. Berjalan apa tidak. Ini juga perlu kali Bu Hen, 1-2 kali supaya jangan sampai ada yang hilang gitu. Korbitnya 3 tahun nggak nongol gitu kan. Juga perlu dievaluasi. Ya memang kalau kita dapat inputan misalnya ini kok gini ya tapi intinya dari KAJ pun kita karena bukan karyawan. Kalau karyawan betul, karyawan itu ada KPI. Dan memang yang akan kita terapkan ke karyawan kita di gereja kan punya karyawan. Ya. Tapi kalau kita ini yang istilahnya relawan, sebenarnya kita nggak punya KPI. Betul, Pak Elkin dan teman-teman harus mulai evaluasi saya juga, ini kemana, bahkan satunya kok hilang gitu kan. Ada korbit yang nggak nongol, ada korbit yang nongol ketika mau ada kerjaan gitu. Ini bukan di seksi saya apa. Jadi atau datangnya di puncak acara. Ya. Oh iya oke. Kalau kasus tapi habis itu hilang. Udah dikerjain, dia hilang nanti. Nanti begitu ada acara kegiatan apa lagi, ada lagi. Ya, karena nggak tahu ya, mungkin merasa acaranya dia ikut bertanggung jawab. Begitu ini udah hilang. Oke. Munculnya di puncak acara. Kerjaan pas kerja nggak ada, pas acara sambutan gitu. Kalau kasus per kasus betul, jadi kan ada gitu. Kayak gitu ada solusinya nggak sih Bu? Maksudnya gini, ketika kan gini ya, itu kan ada tetap kan struktur itu ada. Ketika salah satu item itu tidak berjalan atau berhenti atau bermasalah, dikasih solusi atau dibiarkan menunggu 3 tahun. Oh, selesai. Kembali saya bilang kasus per kasus, tentunya kita dengerin dulu inputan, kemudian kita klarifikasi. Jangan cuma satu arah, harus dua belah pihak kan. Bahwa ini kok ada, katakanlah ini korbitnya, berarti ada dari seksi mengeluh begini, dan kita lihat, kita kan juga tiap bulan ada rapat. Nah, dari situ kan juga kelihatan kedatangan si korbit tersebut katakanlah. Kalau memang benar-benar istilahnya parah nggak datang, ya kita akan mulai bertanya ada problem apa. Namanya manusia mungkin dia kan ada problem rumah tangga, ada problem pekerjaan. Tapi kembali kita terbuka untuk menerima inputan, kita juga mencari tahu, bukan didiemin aja sampai 3 tahun, enggak gitu loh. Maksudnya tapi paling tidak seperti jalur itu, ketika jalur itu berhenti, otomatis yang ke bawah kan akan mampet nih Bu istilahnya ya. Nah oke, dikasih solusi gitu supaya ini tetap berjalan, bawah tetap berjalan, ini ya entah yang lain, korbit yang lain biasanya double jadinya, bantuin. Gitu ya. Jadi misalnya saya bukan misalnya apa ya, saya bakal satu tapi saya misalnya ada satu korbit nggak jalan, ya sudah memang udah parah dan harus kita ini, karena tidak demikian, tidak serta-merta mudah merubah keanggotaan DPH ya, karena tadi saya bilang ke KAJ soalnya ya. Jadi kita mesti punya laporan yang lengkap. Tapi kan sementara melakukan perubahan kita kan ini sudah jalan terus ini. Betul. Ya udah turun tangan, entah Waka 2-nya, Waka 1 atau korbit yang lain, bantu. Tapi mungkin kalau kasus kayak gitu bisa diinfokan Bu ke seksinya. Oh oke, bahwa ini ada perubahan gitu ya, bahwa maksudnya gini, penunjukan si A akan membantu, karena kan tanda tangan kan tetap diperlukan. Contohnya proposal misalnya dari seksi itu kan korbit harus tanda tangan. Jadi supaya tidak mengganggu jalannya operasional seksi tersebut, betul. Harus ada orang yang di-assign gitu. Karena ada
satu seksi ini bukan Komsos lagi apa yang tiba-tiba ada korbit lain yang mengaku atau ada DPH lain yang mengaku sekarang dia yang saya diminta in charge sebagai korbit ini apa di korbit bagian ini gitu kan. Nah lalu ya karena si ketua seksi itu agak rese, siapa ini kok nggak ada pemberitahuan tahu kok dari Romo pun nggak ada ngomong, dari wakil ketua DPH juga nggak ada informasi, ya dicuekin juga gitu kan akhirnya. Oh ya bagus, inputan bagus. Memang kita terus menerus memperbaiki diri dengan cara memperbaiki adminnya juga. Jadi sekarang apapun kepanitiaan, tim yang di luar perangkat karya istilahnya, itu kita dengan SK. Jadi kalau pernah dengar misalnya waktu kita bangun ini ada yang namanya interior gitu kan. Tim interior kan kesannya nggak ada hubungannya, dia mau bikin tetap kita bikinkan SK. Dia tetap dalam tanda kutip diawasi atau di ini ya. Dalam artian dia juga punya otorisasi, kalau enggak nanti kan bingung. Misalnya Mbak Indah bilang kamu nih siapa gitu loh. Ya. Kami tim interior ini ada SK-nya. Itu harusnya diberikan SK bahwa sekarang kamu ada ketambahan kerjaan. Selain korbit yang pertama kamu ini. Nah, itu ada SK-nya harusnya. Kita semua mau serba SK. Kemarin kepanitiaan Paskah juga ada SK-nya. Jadi dilegalkan, istilahnya dilegalkan gitu ya. Jadi kan lebih bagus gitu. Tertib admin juga gitu loh. Ya. Dan bagusnya awal tuh Bu Heni mau mengusulkan untuk mengarahkan umat supaya menunggunya di dalam dan sebagainya. Bu Heni tapi terus berhenti. Saya harus tunggu ketua panitia karena ada SK-nya. Ya. Jadi tidak semata-mata Bu Heni sebagai wakil satu langsung begini-begini itu enggak. Beliau sangat menghormati ketua panitia dan itu saya tadi bilang, it's okay. Ya itu tadi kan organisasi kita bukan berjenjang tapi kan selama kita DPH sudah memberikan otorisasi kepada panitia Paskah ya saya ngikutin gitu loh. Panitia Paskah mau apa kan sudah didiskusikan dari jauh. Saya cuma melihat situasional saja. Saya pengennya kok begini, tapi kalau ketua panitia mengatakan tidak ya kita hargai. Kalau enggak kan kecuali urgent ya, maksudnya situasi chaos gitu ya. Jadi walaupun kita sudah memberikan otorisasi, mungkin teman-teman juga perlu tahu kita punya absen. Ya, betul. Siapa yang hadir hari Jumat jam 3 siapa? Duduknya di mana? Jadi saya lapor. Saya duduk di bagian core. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa diputuskan oleh panitia, turun tangan DPH. maka akan diserahkan ke kita dan kita akan berembuk untuk mengambil keputusan. Tapi itu memang kita tidak umumkan, tapi kita ada absensinya. Internal DPH. Internal kita ada pengaturan seperti itu. Jadi makanya tadi mungkin menjawab sempat Mas Fendi juga nanya sudah ada panitia, ngapain DPH kok ini? Karena kita walaupun ada panitia di setiap acara-acara seperti itu DPH internal membuat pembagian tugas supaya selalu harus ada. Karena kalau situasi-situasi yang membutuhkan keputusan, nggak ada namanya, waduh, nggak ada DPH. Padahal ada keputusan, berapa lama mesti dicari dulu DPH-nya. Kalau ini langsung ada. Tapi juga jangan Bu Heni doang yang kayak tadi ya, yang enggak, tadi kan kenapa? Bukan ya, maksudnya. Kalau untuk parkir memang karena dulunya tukang parkir ya. Bukan yang menghargai tadi ketua panitia. Oh kalau ketua panitia memutuskan tidak kan ada mungkin satu dua orang yang merasa DPH lalu karena biar bagaimanapun kita ini kan masih manusia ya. Kalau mau ingat di awal kami dilantik, kalau ingat sambutannya Romo Wawan ya. Suatu saat DPH akan membuat salah. Tolong dikritik boleh tapi jangan dimarahin. Saya ingat banget, saya langsung waduh rasanya kok ayem gitu loh. Jadi memang kita pasti masih ada salahnya gitu. Jadi kalau tadi dibilang 1, 2 gitu. Ya saya tidak mengatakan tidak ada, masih ada. Tapi perlahan-lahan lah nanti kita memperbaiki diri istilahnya. Ya. Dan di posisi-posisi itu memang diharapkan kita semua dewasa sih, dalam artian misalnya nih Bu Heni kritik saya gitu ya, atau Pak Ginting kritik saya, jangan baperan. Repot itu. Baperan itu repot loh ya. Sangat. Repot itu. Disembuhkan susah. Benar. Dibikin sebentar aja susah ya. Masih panjang tuh kan ya. Jadi memang pelayanan. Ingat itu pelayanan. Jadi, selalu dewasa dalam menanggapi sesuatu. Kritik pun kita harus tanggapin sesuatu dengan yang dewasa. Kalau saya sih kadang oke,
ada masukan, oke, alasannya apa? Nah, kalau kita berpikir logis, enak gitu kan. Oke, jadi alasan kamu kuat, saya ambil. Tapi kalau lebih kuat saya, ayo kita adu argumen nggak Adu apa-apa. argumen. Tapi jangan baperan. Baperan itu terus nanti, nggak mau ya udah kerjain aja sendiri. Nah kan repot. Tapi kalau Bu Heni dulu sebelum jadi waka, dia lebih ke pasrahan. Mas, pokoknya kalau Komsos nggak mau bantuin, saya udah nggak tahu deh nih. Itu cara. Karena saya nggak bisa. Kalau sudah buat ini, Kalau saya bisa, saya kerjain sendiri loh ini. saya mau kerjain semua sendiri. Untung nggak bisa dia. Soalnya nggak ada Komsos. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Tapi Komsos hebat sekali membantu saya benar di tahun 2024 ya, kita kerjasama di penggalangan dana. Iya. Harus bikin semua ini banner Biasa kita itu sih Bu, kalau udah pada kesulitan, baru tuh Komsos ya. Komsos. acara UBK, Mas yang daftar baru segini gimana nih? Ayo iklan, ayo Iklan. podcast, ayo ini. Tahu-tahu penuh Penuh. yang UBK kemarin kan. Nah ini yang seminar bulan Mei ini nanti juga tuh. Seminar Udah mulai itu. panik nih, Mas targetnya masih kurang segini, ayo tolong Karena iklan. di era sekarang digitalisasi, Komsos ini memang pegang. Betul. Jadi benar-benar. Iya. harus- Dan memang harusnya Komsos itu ya seperti tadi, kesalahan kita adalah kurang komunikasi kan dengan umat, sehingga kita merasa jauh kan karena tidak pernah berkomunikasi walaupun sudah ada kunjungan ke lingkungan dan sebagainya. Ini Ya. jadi podcastnya mau dilanjut ya Bu? Kita sudah khawatir ini sebetulnya. Kenapa? Oh iya. Dilanjut pun kayak gitu Oh loh. periode depan. Periode podcast depan. ini lanjut kan. Langsung ditanya. Ya dong, lanjut dong. Oh, apalagi Pak Elgin udah bilang lanjut. Lanjut. Kak Bobi, tolong dilanjutkan. Iya. Gosipnya calon. Calonnya SUV ya. Iya. Gosipnya belum kita belum ini. Belum deal. Terus sebenarnya gini Bu, kadang kan ada nih setahun misalnya, saya nggak tahu sih ada nggak dalam setahun ini, misalnya tahun 2025 targetnya atau kegiatan yang diprioritaskan apa? Itu ada nggak sih Bu? Atau ya semua kegiatan usulan dari seksi ayo gitu, atau ada prioritas nih gitu? Yang paling utama karena kita bagian daripada keuskupan, pasti kita mengacunya ke KAJ. Ya. KAJ kan setiap tahun punya ardas itu, arah dasar. Tahun ini apa, tahun berikutnya apa, itu nomor 1 acuannya. Terus kalau kita lihat lagi, kita ingat pada waktu kita mulai membuat program-program, programnya pun dibedakan Prokarum dan Prokaritas. Artinya ada program prioritas, ada program umum. Jadi setiap seksi, tapi kita bukan membedakan seksi. Jadi gini, bukan membedakan bahwa seksi Komsos lebih prioritas daripada seksi liturgi, bukan begitu. Tapi di liturgi sendiri ada Prokarum, ada Prokaritas. Di Komsos ada, seperti itu kita membuat prioritasnya. Ya. Antar seksi, jadi bukan seksi ini lebih penting, bukan begitu, bahwa prioritasnya kita mau memprioritaskan Komsos, bukan OMK, bukan begitu. Karena pada dasarnya semua seksi penting untuk paroki. Betul. Nggak ada OMK ya nggak jalan, nggak ada Komsos nggak jalan. Jadi semua seksi di mata kita sama gitu ya. Biasanya mau nitip ini biar nggak mau nitip. Kalau biarnya dananya ditambahin. Nah berarti gini, kalau nggak jalan ya Pak Elgin ya, itu kan tadi saya bilang nggak dibedakan. Tapi artinya kalau sampai nggak jalan baru nanti DPH, misalnya gini, Komsos kok nggak jalan-jalan ya, sementara yang BIA dan BIR katakanlah sudah lancar, ya udah yang udah lancar, udah sesuai dengan jalurnya, udah di jalan tol ya. Ini Komsos kok agak mandek nih. Itu biasanya kita mulai evaluasi, ada apa ini? Programnya kah, sistemnya kah, atau personelnya? Pasti kan ada problemnya. Itu seperti itu kira-kira menjalankan paroki. Jadi nggak spesifik saya bilang bahwa tahun ini saya mau OMK gitu. Nah kalau keputusan di DPH itu ngambilnya gimana? Saya ketika memutuskan sesuatu nih untuk kepentingan umat, kepentingan paroki, itu kalian kumpul dulu kah atau? Ya kita biasanya. Ya kita kan ada rapat rutin ya, setiap bulan minimum 1 kali. Oh. Di situ kita inventarisir kira-kira masalah-masalah apa yang akan kita bahas ya. Itu sampai pagi dong?
Jangan dong. Kenapa ya? Minimal menjelang pagi ya. Jalan Setengah pernah udah bertukar hari juga pernah. Oh ya? Ya di situ kita bicara kira-kira apa yang harus kita lakukan, masalah-masalah apa yang harus kita selesaikan. Ada mekanismenya lah. Ada. Tapi tentu tidak semua bisa kita selesaikan ya. Kadang-kadang ya terpaksa kita tunda dulu, kita dalami lagi apa masalahnya. Mungkin datanya kurang, kita Datanya kumpulin kurang. dulu. Oke. Sebisa mungkin kita menghindari namanya voting. Oh. Ya, Ya, jadi kita nggak prefer yang namanya voting, walaupun jumlahnya misalnya tadi 21 sebetulnya bukan 22. Itu di voting kemudian ternyata 15 lawan ini lebih menang yang 15, enggak. Sebaiknya jangan begitu. Kita Dari kesepakatan sama ya. karena intinya kan mencari solusi. Gitu lah, seperti itu. Nah, itu kalau boleh tahu nih, adakah misalnya kalian udah sepakatin apa terus tiba-tiba Romo kan sebagai ketua umum Membuat setuju kebijakan yang atau lain. membuat kebijakan yang lain kayak gitu, ada ini nggak sih? Sebetulnya Atau kalau kita melihat kata-kata Romo yang nomor satu, jadi kalau Romo punya mau ya udah ikut itu aja, atau sebetulnya kalau tadi yang Pak Elgin bilang bahwa tiap bulan kita rapat, ada problem kita bahas, Romo kan bagian juga dari DPH. Iya. Ya kita bersama-sama Romo. Romo maka satu. Kalau sampai suatu saat Romo mempunyai decision sendiri ya nggak apa-apa. Dalam artian nggak apa-apa tuh ya kita tanya dulu. Misalnya kalau agak berbeda, terus kita bersama-sama. Karena DPH pada dasarnya adalah satu suara. Jadi nggak ada namanya grupnya Pak Elgin atau maksud saya itu nggak ada. Ya, Gitu lah, kita itu nggak ada. aku mau. Tapi memang kan ada kadang-kadang ya kita sudah diskusi di antara kita, tapi ada aspek yang mungkin kita Nggak lihat. tahu. Misalnya ada aspek liturgisnya atau ada aspek keimanan yang memang Romo yang bisa memutuskan gitu. Oke, ya. Ya, itu kemudian kita serahkan kepada Romo walaupun biasanya Romo akan bilang menurut saya seperti ini tapi coba kita bahas kembali. Oke. Tapi ada aspek tertentu yang memang kita sebagai awam nggak bisa memutuskan. Ya. Romo punya pertimbangan-pertimbangan khusus untuk kepentingan umat dari segi pembinaan iman. Itu kan kita awam ini kadang-kadang nggak bisa tahu persis ya. Itu kita serahkan kepada Romo. Atau mungkin nggak tepat kalau saya bilang diserahkannya, kita minta pertimbangan khusus. Minta arahan lah. Arahan khusus dari Romo sebelum itu menjadi keputusan. Itu iya. Jadi bentuknya bukan yang seperti Mas Fendi bilang, Toto kita sudah punya keputusan A, Romo datang dirubah jadi C, terus kita nggak begitu. Atau sebaliknya, Romo punya keputusan, DPH ngekor, ngikut gitu. Nah, ya. Enggak. Kita bersama. Tadi kan bulat. Iya, makanya. Bersama-sama. Kita mau debat boleh kayak tadi Mbak Indah bilang, kita debat. Debat sampai tapi yang penting tujuannya tadi tercapai dan kita punya kata sepakat. Sekali sudah keluar menjadi keputusan ya semuanya harus ikut bersama udah gitu lah. Seperti itu mekanismenya Mas. Jadi kalau tadi tanya boleh tahu apa enggak ada rahasia di antara kita, DPH juga sama. Maksudnya ketua seksi aja kan nggak pernah ikut rapat tuh DPH apalagi umat gitu. Jadi biar tahu bagaimana. Gimana sih keputusan memutuskan sesuatu untuk paroki itu seperti prosesnya gimana, ininya gimana. Tapi ada kepentingan politis gitu juga gak sih di dalam DPH gitu? Maksudnya itu tadi ya Bu Heni udah singgung tuh sebenarnya. Grup saya maunya ini kelompok ini. Enggak ya. Enggak ya? Idenya bukan bahwa untuk kepentingan saya atau kepentingan Pak Elgin, tapi saya punya pendapat misalnya. Enggak Pak Elgin, saya maunya ke sini, Pak Elgin maunya ke sana. Ya kita diskusi. Semuanya kan juga buat umat ya. Oke, dengan cara saya berapa positifnya, kasarnya berapa negatifnya. Oke. Kalau dengan cara Pak Elgin, jadi kan tujuannya bukan orang tapi adalah pada kasusnya. Karena kita mau problem solving kan gitu. Jadi ke sana caranya. Jadi bukan kepentingan politis yang sampai wah saya maunya saya nih harus jalan nih gitu. Karena istilahnya nggak ada gunanya juga. Kita ini kembali saya bilang bukan suatu organisasi. Kalau di organisasi keputusan saya yang dipakai, saya akan naik pangkat. Saya akan menjadi apa? Saya menjadi visible di mata company sehingga saya akan naik. Ini kan enggak. Kembali kita pelayanan gitu ya. Ini enggak ada. Saya mau menang terhadap Pak Elgin, apa artinya? Ya, itu yang mesti diingat bahwa ini pelayanan. Positifnya seperti itu, ya memang negatifnya ada. Misalnya, ya tadi misalnya saya kerja nggak benar, Pak Elgin pun tidak bisa semena-mena memecat saya karena pelayanan. Jadi suka dukanya adalah istilahnya gitu loh, plus ya tadi dihadapi dengan senyum, maaf, terima kasih gitu ya. Nah, gitu aja.
Betul. Tadi saya agak tergelitik dengan kata-katanya Bu Eni. Kalau misalnya kayak bir itu udah lancar jalannya, mana yang perlu diperhatikan mungkin Anda komsos gitu ya. Makanya saya juga mikir Ibu. Selama ini merasa bir itu kok Didiemin ya? aku nggak diperhatiin nih gitu kan. Minimal kan ada korbitnya, harusnya korbitnya memperhatikan bukan bantu. Terus saya merasa ini kok kayaknya adem ayem apa ya mungkin saking lancarnya gitu. Jadi udah jalan ya udahlah gitu. Baru sadar saya. Baru sadar gitu. Tapi gini Mbak Indah. Coba cari perhatiannya. Gitu kan. Itu tadi saya bilang bahwa subsi itu kayak anak. Ya, kadang kalau kita punya anak nih, anaknya banyak. Yang satu butuh ditolongin, yang satu kamu udah bisa berdiri, udah bisa ambil makan sendiri. Ya sudah ya, ibu bantuin yang ini dulu gitu. Namanya anak kan, aku kok dianak-tiriin. Itu makanya Tadi kan saya jangan baper. Dia sendiri yang bilang jangan baper. Kita nggak diperhatiin ya gitu ya. Diperhatiin. Karena ya itu tadi. Anak itu kadang perlu diberitahu kamu sudah bisa ya, disapa paling tidak keberadaannya itu, oh kamu tuh Anda. Yang paling menyedihkan itu Ibu, Bapak pernah saya itu di lingkungan ditanyain, anak saya begini-begini remaja di paroki lagi itu ada namanya Bina Iman Remaja. Astaga, Bina Iman Remaja udah hampir 6 tahun lebih. Dan umat tidak tahu bahwa Salah di mana Bu? Di sini. Saya iklan. Di sini. Bob, bikinin iklan ini Bina Iman Remaja ya, langsung naik IG. Tapi kembali saya sedikit meluruskan bahwa bukan nggak diperhatiin ya Mbak Indah karena ada jalan tol. Kembali kan tadi ada korbitnya. Ya. Kita yang di DPH itu melihat yang istilahnya agak-agak macet tentu kita akan lihat. Tapi kalau yang sudah lancar korbitnya itu dalam artian monitor terus kan kita harus terus kreatif. Program-program lain supaya nggak monoton walaupun sudah jalan gimana ya kita mau ngembangin apa lagi ya gitu loh atau mungkin misalnya nih tantangannya apa ya sekarang tantangannya di zaman era digital selalu gitu kan era digitalisasi gimana supaya bir tidak apa namanya kejeblos gitu kan jadi terus saya lihat sih nggak akan berhenti akan dinamis gitu loh ya jadi jangan takut pasti akan disapa. Korbitnya baru nggak korbitnya baru dong. baru. Kalau korbit saya kemarin ini kan setiap kali habis misa datang ke belakang. Habis itu WA saya, Mas, maaf ya kalau saya sering datang. Loh, sampai minta maaf ya. Saya bukannya mau ngontrol, cuman saya pengen kan ada di situ. Tim, ingin bersama-sama bersama pengen ini. Dia malah minta dikumpulin. Saya tahu di belakang, Mbak, aku pamit sih, balik nih kok pos katanya. Ke itu. Iya. Ya semoga terus makin baik ya. Ya. Tapi tetap kita tidak berhenti untuk menerima masukan. Ya. Karena itu gunanya untuk kembali ke umat lagi. Ya betul. Ya kan di sini kan kita bukan buat prestasi tapi kembali ke umat. Percuma kita bikin program hebat-hebat ya Pak Elvin ya kalau nggak dirasakan oleh teman-teman. Betul. Jadi nggak ada itu tadi ya. Wah ini di era saya nih harus ada ini gitu nggak? Nggak ada ya. Kepentingan paroki. Bukan kepentingan saya. Kalau saya di perusahaan baru penting gitu. Kalau Pak Elgin 2 periode gimana? Maksudnya kenapa nggak naik sih? Kenapa stay di posisi yang sama gitu? Kok dianggap naik ya? Kita kan oh iya bukan. Maksudnya kenapa? kita kan di lingkaran yang sama. Biasa kan 1 mundur yang 2 naik 1 gitu. Ya mungkin itu kenapa sebagai... ini si tukang parkir ini tiba-tiba jadi. Saya dari tukang Itu parkir. mungkin sebagai salah satu bukti bahwa ini bukan ada strata yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya tidak merasa kok nggak naik? Kok saya nggak naik? Kok nggak 2 lagi gitu. Misalnya sekarang pun saya menjadi salah satu korbit bagi saya kalau saya dibutuhkan why not? Oke. Nggak ada sedikit pun merasa wah ini pemilihan kayaknya harus jadi Waka 1 gitu. Atau bahkan menggantikan Romo jadi Romo gitu. Oh iya. Jadi ketua ya. Ya kan kalau naik kelas sudah Waka udah misalnya 2 periode jadi Waka mestinya jadi Romo. Jadi ketua. Enggak, tapi enggak kok. Benar-benar enggak. Kalau ya saya bilang ke Romo kalau memang dalam usia saya masih dibutuhkan, ya apa yang saya bisa berikan akan saya berikan. Itu aja. Tapi
mohon mengerti kondisi saya seperti ini. Jadi nggak ada sedikit pun perasaan, wah ini saya dipilih lagi nggak. Sedikit pun kalau saya ya, tidak ada sedikit pun perasaan seperti itu. Kalau saya bisa berbuat sesuatu, I'll do my best, itu aja. Tidak harus di DPH. Tidak harus jadi Mau ketua, di seksi, tidak harus mau di lingkungan kembali ini nggak kembali masalah. jadi ketua lingkungan, nggak apa-apa. Kalau itu memang Saya dibutuhkan. mau pengennya juga ke lingkungan aja. Kalau saya ketua lingkungan saya, itu jangan di gereja terus diurusin gitu. Ini lingkungan urusin gitu. Ya, Karena nggak ada yang mau ngurusin, jadi ketika kayak saya banyak aktif di paroki, otomatis Lingkungannya menjadi terbengkalai. minus kan. Maksudnya bukan minus, tapi saya mempunyai waktu lebih sedikit di lingkungan gitu. Jadi ada sedikit yang terus akhirnya, ya Komplain. beda kan di paroki terus gitu. Jadi tiap kali ada pertemuan saya nggak pernah diajak. Kasihan banget nih, sedih banget deh. Jadi teman lingkungan. aku nggak diajak, bukan. Biasa kan kita kumpul-kumpul tuh Oh, pengurus atau apa. Nah kan Benda biasanya rapat gitu. Sedih loh sebenarnya. Iya. Sedih. Saya juga merasakan seperti itu karena Tapi ya, waktu untuk kita untuk lingkungan berkurang. Makanya saya juga usahakan sebisa mungkin. At least mau kur pun saya tetap ngikut gitu loh. Walaupun dengan susah payah kadang-kadang saya kur, saya nggak sempat latihan, boleh nggak? Susah nggak? Kalau nggak susah pinjem ininya, mapnya, terus belajar sendiri. Yang penting bisa ngikut pada waktu kur bisa sama-sama. Ya kayak gitu. iya. Gitu loh. Ya. Nggak diminta ini jadi dirijennya. Oh jangan dong. Nanti bubar. Bubar semua. Iya. Karena saya disuruh jadi dirijen, padahal nggak ada background musik. Andrea saya khawatir nggak sih Ketakutan atau ini. atau wah ntar Jadi Waka 1 itu ada rasa ketakutan nggak? Atau Pak Ginting? Oh maksudnya pada waktu diminta jadi ini takut. Iya. Dan Baik. atau kedepannya Baik, ada sesuatu yang wah ini harus hati-hati nih, aku harus pasti tantangannya kan lebih besar dari tahun sebelumnya ya. Karena kita pengen lebih baik kan, otomatis tantangannya akan jadi lebih besar. Ada rasa takut nggak atau khawatir atau Khawatir komsosnya nggak bisa diatur gitu. misalnya Pak nih, ketuanya. ini udah kepilih nih tapi yang misalnya dari seksi ini, wah ini yang ini susah diatur nih, ini banyak ngomong nih. Oh ini bahaya nih. Kalau hal mau- lain mungkin. Kalau mau jujur kita ini masih manusia. Ya pastilah ada sanggup nggak ya gitu. Jadi yang dipikir sanggup, saya bukan mikir bahwa aduh saya sama Mbak Ida bisa kerjasama apa enggak. Tapi sanggup nggak tanggung jawab yang udah dikasih. Ada terbersit, kalau di saya terbersit sebentar, kemudian saya terus berpikir, pertama kan bukan saya juga yang mengajukan. Artinya Romo lihat, umat lihat kan yang memilih. Ya udah berarti saya balik sekarang. Sudah dikasih kepercayaan, artinya saya harus sungguh-sungguh. Makanya kalau kembali ingat waktu saya dilantik kan saya juga bilang, kita berani menerima karena saya juga tahu ada teman-teman, ada umat, ada Romo, ada saya bahkan 11.000 umat itu ada bersama saya. Jadi saya nggak takut gitu. Kita sama-sama. Perkara salah-salah itu tadi kan, kita kan manusia pasti ada salahnya lah. Makanya saya belajar, jadi tukang parkir juga belajar. Komsos juga saya nggak ngerti ya saya belajar. Saya bertanya gitu lah. Iya betul. Seperti itu. Kalau mungkin Nggak tahu takut kalau- enggak ya bahwa saya tidak mengkhawatirkan teman-teman yang lain. Seperti Bu Heni juga, saya lebih mengkhawatirkan diri saya sendiri. Mampu nggak saya Ya, dengan mampu nggak? kondisi saya? Karena itu saya pikir apa yang saya lakukan misalnya, saya buka diri saya, siapa saya kepada Romo. Karena Romo yang memutuskan. Saya bilang Romo ini adalah saya. Kondisi saya seperti ini. Kekurangan saya ini. Saya membuka diri apa adanya. Kelebihan saya menurut saya ini. Kekurangan saya ini. Masalah waktu, masalah ini, masalah ini. Silakan Romo tolong sebelum memutuskan berdoa dulu. Tapi kalau Romo masih memutuskan saya diminta untuk kembali menjadi anggota DPH, tidak ada kata menolak bagi saya. Iya. Tapi tolong Romo pahami bahwa kondisi saya seperti ini. Kemudian Romo memutuskan, ya udah, saya Betul ya. pasrah aja. Pasrah. Pasti ada jalan keluar. Dan kekhawatiran itu kemudian menjadi hilang. Bilang. Karena Romo udah paham betul, teman-teman paham betul. Di rapat pun saya kemukakan. Iya. Siapa saya, bagaimana saya, apa kekurangan saya terbuka kepada teman-teman dalam rapat. Jadi mohon mengerti kalau nanti saya seperti ini loh. Nah, setelah teman-teman tahu, ya udah, saya nggak ada khawatir. Karena tidak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada yang kita sembunyikan. Kita terbuka apa adanya. Saya juga waktu tanya Romo benar milih saya. Romo yakin gitu aja.
Nggak mungkin saya bisa mengetahui semua seksi, subseksi, bagian menguasai kan nggak mungkin. PSI aja udah sedemikian rumitnya gitu kan. Ya belajar. Jangan pernah malu untuk bertanya. Saya kalau nggak ngerti saya nanya, itu apa sih gitu. Seperti itu. Itu bedanya Bu Heni sama saya. Apa? Kalau saya yang penting ada mereka-mereka itu pintar. Mereka jalan sendiri. Kalau Bu Heni kan belajar. Kalau saya, saya pintar. Ya, memang kita harus menghargai atau kita harus melihat potensi masing-masing yang bisa kita manfaatkan ya, bukan manfaatkan ya. Misalnya nih Bu Heni nggak tahu tentang Komsos, tapi ada bagiannya tersendiri yang memang ahli, diberikan kepada yang ahlinya gitu ya. Tapi mungkin memang yang kadang kita khawatirkan itu gini Ibu, misalnya sama Pak Ginting, jadi mereka jauh lebih tahu daripada kita dari segi keilmuan. Komsos bukan ini ding, sana ding. Sana. Jadi perlu kita belajar untuk mendengarkan sebenarnya. Jadi kita bukan hanya mestinya seperti saya misalnya posisi di Subsi, saya belajar untuk mendengarkan teman-teman. Saya belajar untuk kalau PIR itu bisa berjalan karena ada teman-teman OMK sebetulnya yang menjadi pendamping PIR. Mereka yang bekerja untuk aku minta tolong dibuatkan konten untuk ini ya. Aku minta tolong saya suruh bikin, saya bisa seminggu juga nggak jadi gitu. Mereka dalam berapa menit, Kak udah jadi, Kak udah beres. Nah, kita mencoba membuka peluang untuk mereka belajar, memberikan peluang mereka untuk berkarya, dan kita nggak intervensi. Ya. Karena kalau kita intervensi, mereka nggak puas dengan hasil karyanya. Sama ketika misalnya dari anggota DPH yang tidak tahu misalnya tentang alat misalnya, intervensi, yang diintervensi, loh kamu tahu nggak alat ini untuk saya apa? lebih tahu. Nah itu yang harus mungkin dibuka wacana kita yang saya sebagai ketua koordinator Subsi gitu, mendengarkan adik-adik pendamping, mungkin DPH juga mendengarkan yang ahlinya lah istilahnya. Mungkin sesekali mungkin Pak Ginting mengajar di remaja, rasanya kayak apa sih? Nah tidak semua bisa, karena suami saya tak suruh ngajar. Nggak bisa ya. Jadi beliau kalau mau ngisi kegiatan di PIR, dibuka dulu sama adik-adik pendamping. Malah lebih. Ya, saya ngisi materi bisa, tapi kalau saya suruh nyanyi saya nggak bisa. Nah, ini punya porsi masing-masing. Jadi kita belajar untuk mendengarkan, kita selalu belajar dengan yang lain supaya kita dapat ilmunya, dan orang lain yang merasa sebetulnya sudah tahu ilmu itu tidak tersinggung dengan Ya, setuju. yang kadang membuat jadi apa ya? Teamworknya jadi nggak bagus kalau Ya, mereka jadi sudah banyak. ada sedikit hatinya nggak nyaman. Setuju. Akan muncul gesekan yang membuat akhirnya negatif satu sama lain sebenarnya. Gitu. Ini sebetulnya kalau yang dikatakan Mbak Indah juga, kalau kita ingat ada subsidiaritas, ya inilah subsidiaritas. Kalau kita harus memberikan kepercayaan, Ya, betul. bahwa Itu misalkan saya nggak ngapa-ngapain, saya kasih kepercayaan mereka. percaya pada. Jadi saya Jadi seperti selain itu. memberikan kepercayaan, mungkin juga perlu kita cari metode bagaimana menggali potensi. Kalau potensinya udah ada, kita tahu saya bisa manfaatkan nih. Betul. Dia ahli di bidang ini. Ya, betul. Tapi mungkin kita banyak orang yang berpotensi, tapi kita sebenarnya nggak tahu siapa sih. Hmm. Nah, di sini sebenarnya kita mengharapkan peran dari ketua lingkungan. Oke, ya. Kita kalau bisa dapat input di lingkungan itu, siapa sih yang berpotensi di bidang ini, siapa berpotensi di bidang ini, bisa mengangkat misalnya di OMK. Kalau ada yang bisa berpotensi misalnya mengenai elektronik atau fotografi apa, kan itu bisa kita gunakan untuk mengangkat yang lain yang punya Betul. bakat gitu loh. Betul. Nah, menggali potensi ini yang saya pikir perlu Ya. kita cari metode bagaimana. Kita harus, makanya mesti dekat, jangan ada jenjang, jangan Betul. ada jarak. Jadi kita dengerin, Mbak Indah saya lagi butuh nih, misalnya ini ada nggak ya teman-teman?
Mungkin nanti yang tidak dalam waktu dekat nih ya, Polimat kita ya. Kita pengen tahu nih misalnya siapa yang punya keahlian ini. Waktu kita juga membangun GKP ini mengisi kan interiornya, itu kan juga teman-teman interior design yang membantu gitu. Relawan ya, sebagai relawan. Jadi seperti itu tuh kita butuh. Gitu lah, Dan bantuan-bantuan. mungkin informasinya juga nggak sampai Ibu ke lingkungan. Misalnya kita Supaya sampai kamu sosial. Wih, guys, banyak. kerja. Jadi memang kadang lingkungan itu tidak mendengar hal-hal yang memang dibutuhkan gereja misalnya supaya. Tapi mungkin kalau saya dari segi BIR, kebetulan teman-teman pendamping itu adalah OMK. Yang mereka bilang ke saya terima kasih karena diberi kesempatan dan kepercayaan mereka pegang. Jadi setiap acara di PIR itu bukan saya yang pegang. Jadi saya tunjuk PIC masing-masing. Supaya apa? Supaya ketika saatnya saya mundur mereka sudah siap karena sudah ada PIC yang terbiasa. Oke, nanti camping PIC-nya ini. Nanti kegiatan misalnya nanti pelatihan pendamping paroki PIC-nya ini, core PIC-nya ini dan seterusnya supaya mereka belajar. Apa bedanya sama saya gitu juga. Iya. Itu namanya kaderisasi. Ya, Bagus betul, Mbak Indah. Jadi paling tidak dengan begitu mereka punya ruang untuk belajar sebetulnya. Cuman lihat Kak udah bagus nggak? Oke, yang ini tinggal ini harus begini-begini. Saya ngarahin aja supaya mereka juga berkembang. Cuman memang seandainya yang kegelisahan saya sebenarnya lulusan dari PIR ini nggak ada tempat di OMK mudanya itu tidak banyak kegiatan sehingga mereka akhirnya berhenti. Nah ini yang disayangkan. Nah ini yang jadi PR sebetulnya. PR kita semua bahwa harus dibuka lagi. OMK yang muda-muda Ibu banyak aktif itu di seksi-seksi sebenarnya. Seperti ini. Terus di BIR, di BIA. Ya. Tapi mereka sebetulnya terwadahi dalam OMK. Harusnya mereka bagian daripada OMK. Iya, tapi ketika OMK itu mempunyai kegiatan, nggak ada yang ikut. Kenapa gitu kan? Itu yang jadi PR kita. Yang sama-sama harus kita pikirkan. Karena saya selalu gelisah tiap tahun ajaran baru Juli sudah ada naik kelas kan? Sudah jatahnya kamu keluar nih, sudah nggak di BIR lagi. Nggak ada tempat gitu. Oke. Ini tadi saya bilang, inilah di sini kita butuh terbuka. Jadi DPH tahu bahwa yang ini yang butuh perhatian lebih. Gitu. Kita mesti pikirkan benar supaya itu sinambung. Makan lebih bagus kalau mulai dari BIA, PIR, OMK, KKMK sampai masuk jadi keluarga itu satu program gitu. Itu cita-cita sekali itu. Memang kebetulan juga Romo Tatno sedang menggarap itu karena kita ingin bikin seperti itu. Berjenjang itu ada kelanjutan. Jangan hanya program yang sesaat hanya karena demi mengisi sapa terus pokoknya prokarnya ini. Masukin cepat-cepat. Enggak peduli. Jangan saya pinginnya udah harus matang untuk lihatnya 2-3 langkah ke depan. Ya, jalurnya itu harus ada gitu. Jadi ya itu tadi bilang memang terputus gitu. Iya makanya ini catatan buat kita, PR buat kita. Tapi dalam rapat yang lalu kan ada satu keputusan kita ya bahwa untuk ke depan akan lebih diperbanyak pertemuan rapat terbatas antara Korbit dengan bidang-bidang atau seksi yang dibawahi. Supaya ada komunikasi yang bagus. Ya itu tadi. Kemudian nanti Korbit mungkin misalnya dari BIR ya mungkin ada informasi yang bisa diperlukan oleh yang lain gitu. Tapi supaya Korbit ini betul-betul selama ini kita merasakan dan ada laporan yang masuk bahwa kurang intensif pertemuan antara Korbit dengan seksi yang dia bawahi. Nah, sekarang ini kita mau tingkatkan. Itu dulu. Mereka harus berada di tengah-tengah. Betul-betul melakukan pertemuan yang intensif gitu. Nanti dari itu kita dapat hasilnya dibawa ke DPH. Apa yang bisa dikoordinasikan di tingkat DPH gitu. Itu kita akan mulai. Pantesan dalam 1 bulan ini Korbit saya udah 3 kali ngajak sampai dia ketemuan dengan tim Kopsos. Enggak ngajak ketemuan. Minta maaf itu tiap habis misa. Tiap habis misa. Tiap habis misa datang LS. Yang ini 3 kali loh udah loh saya sampai. Ya karena kita pengen mereka tuh bukan cuma di atas duduk di sini sana. Turun lah. Dengan turun mendengarkan karena kan
kalau belum kenal begitu datang sekali memang langsung dapat informasi. Ya enggak, lihat-lihatan aja karena belum saling kenal kan. Ya. Jadi banyak pertemuan yang harus dilakukan oleh mereka dari perkenalan, nggak bisa langsung dapat informasi. Ya itulah mengapa kalau tadi di Korbitnya yang Komsos itu dia terus masuk tuh karena juga untuk beliaunya baru kan, sebelumnya kan nggak megang Komsos. Iya betul. Jadi dia memang dengan caranya dia pengen masuk gitu. Korbit katekesnya juga sama. Ya. Saya sudah langsung bilang, Mas 2 bulan sekali minimal ada rapat. Mau Zoom gak apa-apa. Saya supaya apa? Supaya masing-masing tahu seksi itu masing-masing tahu kegiatannya, kesulitannya apa, nggak didiemin mau kesulitan. Nanti kalau udah problemnya besar baru turun tangan, Nah itu makanya komunikasi, balik lagi komunikasi. Komunikasinya itu karena terputus sehingga menjadi prasangka, praduga. Iya kan Ibu, karena kita nggak tahu. Iya. Terus mulai asumsi ya udah deh. Itu yang saya bilang minimal paling tidak di KTK 2 bulan sekali itu ketemu. Ya, bagus setiap seksi. Mau nggak Zoom juga bisa gitu loh. Karena kan banyak ibu-ibu yang sudah sepuh ya. Rapat paling enak pakai daster gitu kan. Ya kan? Kok Mas Fendi manggut memang? Itu Mbak Endah ngambut mau Enggak, karena kalau sudah sepuh-sepuh mau datang malam-malam susah. Kalau Sabtu Minggu katekesi itu penuh ya kegiatan. Ya kan, semua kegiatan katekesi itu di Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu bener. Makanya suruh dimasukin rapat udah susah lah gitu. Pakai Zoom paling enak. Ya, untungnya kita punya fasilitas itu bisa Zoom. Saya setuju sekali dan itu tidak hanya di katekesi, kalau bisa di setiap korbit ya. Korbit semua turun sehingga kita bisa dapat banyak informasi. Katekesi korbitku langsung pusing. Mbak kok PR-nya akeh ya? tambah putih loh rambutnya nanti. Tambah putih semua loh. Katekesi kan seksinya banyak ya. Banyak. Seksinya banyak. Subsidinya banyak juga. Subsidinya banyak. Sehingga pusing ya. Belum dengerin aku ya udah ini lagi. Baru. Jadi kira-kira begitu gitu lah. Ya. Kalau saya sih berharapnya semoga tahun ke depan makin lebih baik lagi, komunikasinya baik. Ada apa yang mau dibenerin gak sih Bu? Atau dari Pak Ginting mungkin di paroki kita yang masih perlu dibenahi menurut Pak Ginting atau menurut Bu Heni? Tadi kan salah satu contoh tadi kan yang program berkesinambungan yang berjenjang. Yang si Romo Tatno mau buat itu. Ada lagi mungkin yang lain. Kalau periode kemarin kan kita nambah fasilitas ya kan. AC ini GKP, Videotron itu mungkin menambah tahun depan tapi di luar masalah apa tuh? Masalah dana. Tahun depannya lagi. Di luar itu Bu. Menambah fasilitas ya berarti kalau sekarang tahun ini adalah menggunakan fasilitas. Jadi pakailah sebanyak mungkin ruangan ini. Jangan jadi menara gading. Saya ingat sekali Pak Elgin selalu ngomong, sudah jadi jangan jadi menara gading. Pakai. Oh kemarin ada yang cerita nih Bu Hen, nggak tahu Bu Hen udah tahu atau belum? Gimana? Biar langsung. Silakan. Tahu. Jadi ada yang cerita disuruh pakai fasilitas ini, tapi harganya berkali-kali lipat daripada fasilitas yang Leo Sukoto gitu loh. Jadi gimana mau dipakai Mas? Orang biayanya sampai 5 kali lipat lebih, 6 kali lipat lebih kayak gitu. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu biayanya berapa karena nggak pernah juga nanya ke sekre kalau sewa berapa. Mungkin Mbak Ida tadi bilang ya komunikasi itu penting. Jadi memang selama ini yang beredar selalu dianggapnya mahal. Padahal sebenarnya kalau kita bicara perangkat karya itu gratis. Seksi Komsos mau pakai ini pakailah. Perangkat karya ya. Perangkat karya. Tapi kalau buat pribadi saya mau pesta ulang tahun, ya saya bayar walaupun saya umat. Jadi dibedakan itu. Jadi nampaknya yang tadi bilang berkali-kali lipat dia untuk keperluan apa? Kalau seksi itu nggak ada yang bayar. Untuk keperluan nih. Apa? Pisahan sekolah. Ya nggak tahu ya kan saya cuma mendengar cerita. Berarti dia bukan perangkat karya gitu kan? Ya. Jadi kalau sekarang tolong Komsos tolong disampaikan bahwa perangkat karya itu silakan pakai dan
gratis, tidak bayar. Subseksi, seksi, lingkungan mau ada acara di sini silakan tidak bayar. Ya itu tolong disampaikan. Tapi begitu urusan misalnya apa perkawinan, kemudian syukuran, itu sudah judulnya kan udah pribadi ya. Nah itu ada. Tapi mungkin perlu kita ingatkan juga bahwa walaupun perangkat karya itu tidak bayar, tapi ada mekanisme. Ada aturan mainnya. Ini, tapi mau pakai kok nggak boleh? Ya tentu. Ada yang selalu saya sampaikan. Ya, mendaftar dulu, siapa tahu sudah ada yang menggunakan lebih dahulu gitu. Tapi prinsipnya perangkat karya termasuk aula juga, auditorium juga ya. Kalau perangkat karya ya. Ya contohnya seminar yang nanti dulu waktu wayang, apakah bayar? Enggak. Wayang enggak, bir. Ya pakai waktu enggak bayar. tekanan. Itu enggak bayar kalau perangkat karya. Tapi kembali tetap ada aturannya. Pertama pasti akan mendaftar, booking. Sama kayak zaman kita booking Franka, booking. Dan ini satu pintu bookingnya ke sekretariat. Karena Mbak Rina punya semua itu jadwal-jadwalnya gitu kan. Terus jangan lupa kalau pakai walaupun gratis datang bersih, pulang bersih. Saya tahu saya paling cerewet kalau udah ini, jadi tolong ini kan milik bersama gitu lah. Ayolah kita bersihkan. Minimal istilahnya gini, kita bawa minum kita sendiri deh, cupnya kita buang ke sampah, jangan selesai rapat ditinggal gitu loh. Itu aja, saya cuma minta itu. Dan sesuai juga ya, jangan komsos 30 orang tapi mau pakai auditorium. Kapasitas ya. Kembali pikirkan, karena anggap aja ini rumah kalian deh. Jadi kalau mau dinyalain AC semua, kira-kira gimana rasanya? Karena benar biayanya tinggi gitu lah. Jadi seperti itu, jadi tolong disampaikan. Terus kemudian juga kalau misalnya merasa misalnya, aduh kok mahal sekali. Kembali saya pakai istilahnya Romotio, tidak ada pintu yang tertutup. Selalu ada pintu yang terbuka. Jadi aturan tetap harus ada. Karena kita kan mesti mengacu pada satu. Kalau nggak ada aturan bagaimana berjalannya suatu organisasi ini. Jadi aturan ada. Tapi kalau misalnya kasus, waduh dia benar-benar nggak mampu, nggak bisa ini. Simple kok, tinggal bikin surat. Bikin surat, ajuin ke DPH. Terus kalau ditanya, kenapa kok repot-repot amat surat? Kembali tertib admin. Karena saya kasih tahu nih ya, saya kasih gambaran ke Aji. Kak Aji itu akan melihatnya gini kalau audit. Oke, kamu punya aturan pemakaian ruangan. Berapa biayanya? Mana jadwalnya? Tanggal 21 April ada peminjaman auditorium. Harusnya biayanya sekian. Lihat rekeningnya. Masuk nggak? Kok nggak masuk uangnya segitu? Nah kalau misalnya harusnya 5 juta ternyata cuma 3 juta. Ini kok cuma 3 juta? Ada surat tadi. Nih surat sudah di-approve oleh DPH. Memang untuk kasus ini dia tidak usah bayar 5 juta. Sebetulnya cuma seperti itu gitu. Tapi kalau semua tahu kan jadi enak kan? Ya betul. Jadi kalau saya selalu bilang tolong surat masukkan. Kita tinggal rapatkan di DPH kemudian ini. Kalau tadi kayak dibilang sekolahan kok susah banget ya. Ya sekolahan tetap bukan perangkat karya. Jadi tetap mengikuti SOP yang ada di sini. Gitu aja. Ya. Jadi pakailah ruangan ini. Siap Bu Eni. Ya, terima kasih. Pentas dong tahun depan kita. Apa? Silakan. Bir banyak. Januari tekanan. Bukan Kak Aji. Kak Aji ya. Malah Kak Aji. Ya. Keren kan? Bir Kak Aji. Nah kemarin drama UBK ya kan semuanya boleh. Jadi semua pakailah gratis. Yang pasti komunikasi itu penting sih. Yang dasarnya semua komunikasi. Yang terjadi adalah komunikasinya nggak jalan. Jadi kadang terus akhirnya kita menjadi berpikir negatif tentang DPH. Jujur ya Pak. Oh ya apa-apa. Karena gini, banyak hal misalnya yang sederhana aja. Beberapa kegiatan yang kita ajukan di Sapa. Kok tiba-tiba nggak ada? Dicoret tanpa ngobrol. Seandainya itu tanpa bertanya. Misalnya nih disampaikan Bapak punya alasannya apa, atau paling tidak kami dikasih ruang untuk berbicara. Kenapa kami mengajukan itu 2 kali? Kenapa itu kami ajukan kegiatan ini? Seberapa penting dan sebagainya? Dan itu terjawab misalnya dari Mbak, ini loh Mbak gini-gini dan sebagainya, itu jauh lebih dengan lapang dada akan diterima. Tapi ketika komunikasi itu enggak berjalan, akhirnya apa?
kok DPH asal coret aja sih, nggak tanya dulu. Loh, kita sudah tanya gitu. Itu periode yang dulu. Iya, makanya masih. Oh iya. Kalau saya dulu gini, dicoret. Saya diemin aja biar saya cuma senyum-senyum. Habis itu ditelepon, itu adopsi program KJ ya? Berarti program wajib KJ ya? Iya, saya bilang. Oh ya udah deh, nggak jadi. Nggak jadi Saya Makanya dengan Korbit makin dekat ke seksi, Iya. diharapkan nanti waktu mengisi sapa tadi bersama-sama. Betul. Jadi pada waktu nanti dibilang, waduh kayaknya kalian kebesaran ini, nggak bisa sekian gitu ya. Tolong dikurangin lagi, tolong di-adjust lagi, ya itulah Atau komunikasi. paling tidak sebuah program itu ketika diusulkan pasti punya alasan. Ya. Ketika punya alasan, mungkin dari keuangan kan terbatas ya. Itu masih bisa dipikirkan sama-sama, itu aja Iya, ya. iya. Supaya apa? Supaya program ini Itu jalan, bisa berjalan tapi dengan kondisi keuangan sekian. Ya, ketika dikasih jalan tengah menjadi sesuatu yang kita lega karena kita mengusulkan sebuah ide. win-win Sebuah jadi ide ya. Jadi oh yaudah kalau gitu dananya kita membuatnya di-create lagi supaya dananya cukup gitu kan. Betul. Jadi apa ya? Ya keterbukaan, komunikasi itu. Ya, Ya. akan kita perhatikan karena di bulan September nih Pak. Siap-siap untuk mulai mengisi-ngisi seperti itu ya. Tapi saya harap di bulan September Korbit sudah lebih kenal kan Ya, dengan seksinya. Jadi sudah komunikasi sudah lebih bagus gitu loh. dan jauh lebih tahu mau apa sih. Ya, seksi ini mau kemana, mau bikin program apa. Jadi Setuju. kita tidak asal mengisi, mesti sebanyak-banyaknya kan. Hanya demi Soalnya BIR itu terkenal programnya paling banyak. Lebih baik yang dicoret. Akhirnya banyak. dicoret tanpa pemberitahuannya. Jadi udah banyak duitnya yang diminta banyak. Kita banyak. Coretnya banyak. Itu banyak juga. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya selalu berpikir gini, kalau ada alasan yang logis, untuk kita bisa. Semuanya akan kembali karena ini kan milik bersama. Iya. Kalau selama alasannya logis Mestinya bisa. disampaikan. Dan kepentingannya kan balik lagi kepentingan umat ya. Atau nggak dicoret terus ini. Silakan swadaya sendiri. Oh, kalau seperti itu programnya tidak dicoret, Mbak, maaf, ini programnya bagus. Cuman dananya Mak nggak swadana. gimana caranya? Nah, itu kan jauh lebih enak. Terus kalian mulai berpikir kan, cari donasi, apa mau jualan apa, ya. Nanti biar ngirit. Semuanya. Angkanya dicoretin, programnya biar. Betul. Wah ini bagus. Kayak kemarin itu dicoret, akhirnya naik kok. Oh, naik malah. Dananya kemarin yang kita ajukan di ACC lagi naik. Tenang. Tapi kita cari dana. Udah Bu Heni mah tenang. Tinggal WhatsApp. Nomornya ada di sini nanti. Nomor Pak Edwin juga dong, nomor Pak Edwin. Gak punya saya. Saya punya. Ada. Nanti kita pasang di sini. Nomornya sudah ada di Mbak Endah. Habis itu penuh pada WhatsApp. Ya memang balik lagi ya Ibu, saya cukup lega karena yang dipaparkan. Unek-uneknya sudah Sudah, soalnya sudah keluar semua. Saya sampai nggak bisa ngomongin dari tadi dengerin. Satu hal yang membuat saya lega adalah bahwa tidak ada jenjang di situ, yang ada sebuah lingkaran. Ya, yang ketika sebuah lingkaran itu berarti kan kita semakin berpusat pada satu. Orang matematika gitu. Lingkaran berarti pusatnya cuma satu. Titik tengah. Titik tengah. Kita itu siapa? punya jari-jari yang sama, Oke. jaraknya sama. Matik. Nah, jadi kita lebih lega. Saya tidak berjaraknya berbeda dengan Korbit lain ke Bu Heni kan sama sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi itu yang lega kan. Ya, Baik umat pun juga ya kan. lumayan juga sama gitu. Jadi posisinya tidak ada yang lebih di atas, lebih pendek, Bawah. lebih rendah. Ada. Itu Syukurlah bisa dimengerti ya Pak ya. sangat dimengerti mungkin- dan komunikasi. Mungkin umat juga membuang stigma itulah ya kan. betul, Jadi juga betul. yang tadi Pak Elgin bilang kalau pengen duduk di tengah-tengah umat ya biarin Biarkanlah aja, nggak usah ya kan, nggak usah yang harus disediakan kursi khusus. Ya. Mungkin yang pinggangnya sakit ya, yang ada nggak di PH yang agak jompo ada. Ada. Itu ya.
Tapi yang kayak Pak Elgin biarin duduk bersama-sama dengan umat ya kan. Iya, dan Langsung curhatin di situ. Iya, komunikasi juga lebih enak kan, lebih nyaman lah dibandingkan. dan saya masih bermimpi untuk punya gereja yang ramah. Gereja yang ramah itu ketika umat datang, talaknya penuh senyum dan sapa, Iya. ya tidak berdiri saja menunggu umat masuk duduk ya sudah gitu ya. Itu sekarang sudah paling tidak 50% lah. 50% sudah seperti itu. Jadi ketika Iya. Gampang PR berarti tinggal 50% lagi kan. Dan juga talaknya, ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan ke umat ya. Beberapa kali Romo Tio menyampaikan. Sebenarnya Romo itu sangat merindukan kalau lingkungan gereja kita ini ramai gitu. Ramai oleh umat. Jadi umat itu jangan menganggap ini tempat yang datang ke gereja, selesai misa pulang. Jadi kan ini sebagai rumah umat. Misalnya saya bayangkan ya, sebelum ambil mobil mungkin belum banyak umat yang sudah pernah masuk ke sini gitu. Ya. Biarlah maksud dulu lihat, oh begini ya. Tentu dengan tata tertib yang berlaku ya, jaga kebersihan. Juga gereja kita, Romo bilang Romo itu tidak menginginkan gereja itu sepi, bersih. Enggak. Semakin banyak umat yang berlalu lalang di sana, sebenarnya Romo semakin senang. Nah ini juga tugas kami. Bagaimana menjadikan lingkungan ini tidak hanya gereja, tidak hanya GKP, tapi lingkungan ini menjadi rumah bagi umat gitu. Supaya umat itu senang, tidak merasa, ya memang gedung kita ini kan luar biasa bagus ya. Kadang-kadang membuat orang segan untuk masuk. Masuk. Bagaimana menghilangkan ini? Biar mereka bebas saja mau lihat ke atas ya silakan, tapi jaga kebersihan supaya mereka tahu seperti apa sih aula itu, seperti apa sih di sini gitu. Nah, ini sebenarnya umat kita undang. Ya, silakan. Ya, silakan masuk, lihat bagaimana ini milik kita bersama gitu. Yang kita bangun dengan kita bersama juga. Yang dikatakan Pak Elgin itu betul sekali, karena waktu kita kan setahun 2 kali, 3 kali melakukan kerja bakti ya. Oh ya. Termasuk membersihkan ini gitu. Miris sekali waktu saya dengar ada ibu-ibu dengan susah payah dia naik gitu. Saya pikir dapat tugas di atas. Ibu, tugas di sebelah mana? Saya mau lihat. Saya belum pernah masuk ke GKP. Melas kan? Melas banget dengernya gitu. Oh ibu mau kemana? Langsung saya tunjukin ini ada kapel, ini ada ini. Jadi benar terjadi. Masih banyak umat yang belum pernah masuk ke sini. takut. Tapi ada juga kemarin waktu yang kunjungan dari KJ, kan ada pementasan anak-anak. Nah itu kan orang tuanya pengen lihat. Oh pengen lihat. Nah itu juga, itu dilarang, waktu itu dilarang masuk. Nah saya dengan sok taunya, silakan masuk gitu kan. Tapi saya bilang, tapi di paling belakang ya, terus enggak kita cuma mau lihat mau video dia gitu. Ya tapi di paling belakang dan nggak berisik, enggak, pokoknya mereka janjilah semua cuman ngelihat itu doang. Ya, dan benar mereka tepati selesai mereka keluar. Tapi habis itu ya saya kena omel ya karena nggak nanya-nanya. Saya kira itu tadi Mbak Indah, komunikasi ya. Coba kalau komunikasi. Kalau di sebelum acara sudah dibicarakan detail, ya detail dalam artian bukan cuma penampilan tapi gimana. Ini pasti orang tua pengen lihat misalnya. Kepengennya dari dekat bukan dari jauh gitu kan. Karena mengapa juga secara umum dilarang masuk karena ini kan kebetulan bukan anak-anaknya show memang, tapi acara itu adalah KAJ sedang datang, sedang mereview semua program ini kita semua gitu loh. Jadi istilahnya banyak informasi-informasi yang memang belum layak untuk keluar gitu loh. Takutnya kan kita kan nggak ngerti bahwa ternyata bisa dikendalikan. Saya bilang kemarin habis selesai langsung keluar ya baik. Ya, kembali saya bilang sebetulnya ya masalahnya itu juga. Karena jadi komunikasi ya, jadi ribut. Jadi panjang. Maksudnya ini kan kita latihan juga keluar biaya ini itu. Aduh, paling sedih kalau udah lihat kayak gitu. Ya komunikasi. Komunikasi lah, ingat pokoknya komunikasi, sampaikan sebelum acara, artinya sebelum hari H. Supaya tadi. Misalnya Mbak Indah punya ide ini. Wah, sampaikan sebelumnya gitu ya. Dan ya memang komunikasi betul Bu. Saya nggak dengar itu acara. Saya tahunya setelah ini ada acara apa ya gitu. Ternyata ada anak yang remaja yang ikut gitu. Jadi ternyata persepsi pun tidak ada. Ada OBK juga. Nggak ada komunikasi. Iya ada. Ya, tapi komunikasi ininya nggak jalan gitu loh. Jadi nah kok gini ya gitu. Karena Maksudnya itu memang agak terbatas. Jadi memang jujur maaf saya sampaikan, bahkan siapa-siapa yang harus diundang pun tuh KAJ yang nentuin.
Jadi Oh, iya. misalnya untuk tata kelola evangelisasi. Jadi waktu itu ada 5 tata kelola yang akan direview oleh mereka. Dan mereka minta untuk tata kelola ini yang diundang adalah misalnya pasti DPH-nya ya, korbit-korbitnya, Kaling hanya diwakili oleh 5 gitu. Iya. Itu mereka sampai sebegitu ketatnya. Makanya kita memang tidak mengungkapkan gitu loh. Jadi tapi tetap untuk pengisi acara itu saya setuju Mas Ferry bilang itu harusnya dibicarakan sebelumnya. Iya, iya. Jadi kita juga beritahu tolong ini ada kerahasiaan informasi, ini ada KAJ, ini bukan suatu penampilan gitu ya, bukan performance, tapi ini untuk mengisi acara. Nah, Buat- mungkin kan jadi pengisi Buat acaranya mereka tahu. cuman performance yang mereka mau. Rapatnya Iya. mah saya nggak peduli maksudnya. Saya cuma mau lihat Intinya anak dari saya. pihak rapat memberitahu, dari Iya. pihak pengisi acara menyampaikan keinginannya. Sebenarnya simpel ya. Iya. Kalau ada Emang komunikasi sebenarnya kadang-kadang simpel semuanya gitu lah. Ya. Iya. Makanya kembali tadi Bapak pakailah gedung ini, kalau ingat kemarin pasca saya pengen mereka juga masuk, senang sekali kalau lihat mereka tuh Pak, anak-anak lari ya. iya. Lari itu kita merasa aman. Dibandingkan mereka lari itu di depan itu, saya paling takut kalau mereka Dicontok ya. terguling satu. Kalau di sini lari, naik ke atas, happy gitu loh. Iya, iya. Seneng kan gedungnya kepake, merekanya lari-lari. Ya itulah. Itu sudah membuat sukacita buat kita. Iya, iya. Itu udah 1,5 jam. Kasihan Udah ya. besok kerja nggak Pak? Wah ini Udah ditulisin tuh, udah ditulisin tuh. 1 jam 30 menit biarin. Cuekin aja, mari kita lanjut lagi. Sesi kedua. Nggak pakai kacamata, kelihatan. Ya. Dan kan pertanyaan-pertanyaan kalian kan tidak terbatas hanya di dalam podcast ini. Anytime silahkan. Ya, sekali lagi nomornya Bu Heni. Saya dan Pak Elgin berdua dong. Enggak, Bu Heni aja langsung digangguin. aja. Pak Elgin kasihan dia udah banyak kerjaan, jangan diganggu lagi. Terima kasih banget loh. Sama-sama. Terima kasih, terima Juga kasih. terima kasih. Kami senang banget ya. Ya, paling Bisa tidak datang, bisa ngobrol, bisa makan. itu yang kami rindukan sebetulnya apa? Iya. Udah, jangan. Masih kesel ya tahun lalu nggak berhasil. Nggak, waktu itu beliau berkenan. Ya. Tapi saya jangan sendirian Mbak, saya temenin Pak. Gitu. Makanya saya menemani Pak Elgin kok. Tuh karena ini Pak Elgin bersedia jadi Saling menemani. nggak Bu Heni langsung. Oke. Iya. Tanggal berapa? Oh malah nanyain tanggal. Ini ya. Memang penting sih Ibu, kadang Bapak kadang-kadang memang kita harus sering menyapa ya lewat seperti ini. Sayangnya sudah nggak ada gema berupa majalah. Iya, dulu Itu, kita punya gema ya. Nggak ada cuman Iwarta. kami bukan. ini loh. Nggak sampai Bu. Ada cuman apa namanya Iya, gema. iya. Jadi nggak tahu apakah Dong. nggak boleh waktu. Kan paperless. Dicoret. Oh dicoret sapanya. Paperless. Karena ternyata di lingkungan tidak berjalan. Kalau yang Iwarta pun nggak jalan. Oh karena ya berarti kembali Karena kalinya tidak Karena disampaikan. ketua lingkungannya lupa forward gitu. ya Berhubung yang bikin Komsas jadi kadang saya yang forward langsung. nggak sampai atau malah Oh iya. bagi yang Oke. usia-usia itu kan agak Oh susah. Ya, ya. agak susah untuk membaca itu. Oke, memori hampir full. Baiklah. Ini seru ini makanya. Iya. Ya udah Bisa diperpanjang lagi. Rabu minggu depan saya ini boleh mungkin yang kedua ya. Sequelnya ya. Sequel. Pertanyaan bisa tolong dikirimkan via IG. Matius Bintaro. Sekali lagi terima kasih Bu Heni. Terima kasih. Kita terima kasih Melayani. kesempatan ya. Selamat berkarya, selamat melayani. Terima kasih. Semoga semangatnya selalu. Pokoknya kami selalu ada pokoknya di Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oh sinodal baru keinget. Hah? Sinodal berjalan Sinodal. bersama. berjalan Iya. bersama. Jalan-jalan. Bersama, oke? Ya. Sip. Kalau ada apa-apa langsung ketemu di gereja. Bu Heni, Iya. saya mau komplain. Bu Heni ya, Bu Heni ya. Ya, Bu Heni. Pak Edwin. Itu parkir saya kok terlarang Kok Bu mirip? Heni. Ya, Bu Heni parkir saya nggak bisa mundur, nggak bisa ke Bu Heni. Bu Heni. Saya datang nggak terlambat tapi nggak bisa masuk ke dalam Bu Heni. gereja Bu Heni. Ya, pokoknya Nomornya ada di sini. nomornya ada di sini. Nah, itu kita isengin maka baru. Waka yang Ini udah nggak mempan ya? Ini udah nggak mempan. Udah tahu nih. Itu biar Bu Heni stres dulu jadi. Enggak lah, jangan. Enggak lah. Tenang. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini Terima kamera yang kasih. mana? Closingnya mana ini ya?
Kamera sini ya. Ya, terima kasih. Semoga Foto. makin gereja kita makin Makin baik, baik, Makin baik. makin ramah, sukacita, penuh sukacita, dan kami semua bisa iman juga semakin berkembang. Ya, perkembangan iman juga. kita Perkembangan berkembang. iman kita berkembang, semakin bersaudara, semakin. Dan semua 10 menit lagi masih bisa cukup ya melayani buat closing? baik lagi. Masih, oke masih bisa. Masih bisa 1 jam lagi. 1 jam. Ah, Terima kasih sekali lagi Bu Eni. atas segalanya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua, teman-teman OMK. Ya. Tuhan memberkati. Dadah.